Halo teman-teman, selamat datang di channel Calon Penasehat. Di video kali ini, akan memberikan wawasan efek buruk kecemasan atau kebiasaan cemas. Jika bermanfaat buat Anda jangan lupa like, share, dan subscribe. Ketika seseorang sering mengalami serangan panik atau kecemasan yang berlebihan, hal itu dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Beberapa efek buruk yang sering terkait dengan orang yang sering panik antara lain. Gangguan mental, kecemasan yang konstan dapat mengakibatkan gangguan kecemasan umum atau gangguan panik yang lebih serius. Gangguan mental merujuk pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Ada berbagai jenis gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, gangguan bipolar, dan lainnya. Setiap gangguan memiliki gejala yang berbeda-beda dan memerlukan pendekatan perawatan yang sesuai. Penyebab gangguan mental bisa kompleks, melibatkan faktor genetik, lingkungan, dan perubahan kimia di otak. Pengobatan biasanya mencakup terapi bicara, obat-obatan, atau kombinasi keduanya. Penting untuk diingat bahwa dukungan sosial, pemahaman, dan penerimaan terhadap individu dengan gangguan mental juga sangat berperan dalam proses penyembuhan. Dampak emosional. Serangan panik yang berulang dapat meningkatkan tingkat stres, membuat seseorang lebih mudah marah atau gelisah. Dampak emosional bisa memiliki pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan seseorang. Ketika seseorang mengalami stres yang berkepanjangan, itu bisa memengaruhi keseimbangan emosional mereka. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental mereka, seperti munculnya kecemasan, depresi, atau bahkan masalah fisik seperti gangguan tidur atau gangguan pencernaan. Rasa takut, kekhawatiran, atau perasaan tertekan yang terus-menerus juga dapat menguras energi dan mengganggu kualitas hidup seseorang. Di sisi lain, pengalaman positif dan emosi yang sehat juga dapat memberikan dampak yang kuat. Rasa bahagia, kegembiraan, dan kasih sayang dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mempertahankan keseimbangan emosional yang baik penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik yang optimal. Banyak teknik seperti meditasi, olahraga, terapi, atau mengekspresikan diri melalui hobi dapat membantu mengelola emosi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Gangguan fisik. Gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau gangguan tidur bisa menjadi hal yang umum bagi orang yang sering panik. Gangguan fisik merujuk pada kondisi kesehatan yang memengaruhi fungsi tubuh seseorang. Ada berbagai jenis gangguan fisik, mulai dari kelainan bawaan seperti spina bifida atau cerebral palsy, hingga gangguan yang didapat akibat cedera atau penyakit seperti stroke atau diabetes. Gangguan fisik dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari seseorang, termasuk mobilitas, kemampuan berkomunikasi, serta kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa gangguan fisik tidak selalu terlihat secara fisik dan setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda. Pengelolaan gangguan fisik sering melibatkan berbagai pendekatan, seperti terapi fisik, rehabilitasi, obat-obatan, dan dukungan psikologis. Dukungan sosial dari keluarga, teman, serta masyarakat juga berperan penting dalam membantu seseorang yang mengalami gangguan fisik untuk dapat hidup sebaik mungkin. Isolasi sosial. Kecemasan yang berlebihan dapat membuat seseorang menghindari situasi sosial atau aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati, menyebabkan isolasi. Isolasi sosial adalah kondisi di mana seseorang secara fisik terpisah dari interaksi sosial dengan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti keadaan kesehatan yang memerlukan karantina, pengasingan diri secara sukarela, atau bahkan situasi eksternal seperti pandemi. Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan hingga gangguan pada kesehatan fisik seperti penurunan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, isolasi sosial juga dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara menyeluruh karena kurangnya dukungan sosial dan interaksi yang penting dalam pembentukan identitas dan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara-cara untuk tetap terhubung dengan orang lain, baik melalui teknologi atau cara lain yang memungkinkan, guna mengurangi dampak isolasi sosial pada kesejahteraan kita. Penurunan kualitas hidup, kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pekerjaan, atau hubungan interpersonal bisa mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Langkah, seperti mencari dukungan dari orang-orang terdekat, konseling atau terapi jika diperlukan, menjaga kesehatan secara fisik dan mental, serta merencanakan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Bantuan dari profesional kesehatan mental atau sumber daya komunitas juga bisa menjadi langkah penting dalam menghadapi situasi penurunan kualitas hidup. Terlebih lagi,
Membangun kembali kualitas hidup memerlukan kesabaran dan komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan kecil yang bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat buat Anda jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Silakan menonton video yang lain di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang semakin menarik.